Tuhan, Shalom semuanya ya. Pagi ini saya mengajak kita membuka kitab Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita lihat dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara, kita mengerti semua mengenai bagaimana kisah Kain dan Habel, bahwa karena kemarahan, karena kebencian, karena iri hati yang Kain rasakan, sehingga dia membunuh Habel, karena persembahan yang dia unjukkan kepada Tuhan ditolak. Nah, ketika Kain kemudian membunuh adiknya, ini yang Tuhan katakan kepada dia, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara, apa yang dilakukan oleh Kain, yaitu membunuh adiknya, yang dikendalikan, diawali, dipicu oleh rasa kebencian, kemarahan, oleh rasa dengki, iri, ternyata membawa akibat yang mengerikan. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-12, saya menangkap ada beberapa konsekuen yang harus dihadapi oleh Kain akibat dari buah kepahitannya dia. Yang pertama, dituliskan terkutuklah engkau. Saudara, kata terkutuk di sini kita pernah belajar bagaimana ketika tanah itu dikutuk karena ada melanggar, karena ada memberontak kepada Tuhan. Salah satu kata kutuk yang dipakai oleh kitab Kejadian ini adalah dari kata arar, yang artinya pahit. Dan memang benar bahwa kutukan ini datang karena Kain itu pahit hatinya. Nah, itu arar, saudara. Tetapi apakah arti kata arar yang lain, bahwa selain dari sumber kepahitan yang menggerakkan Kain untuk membunuh adiknya, kata arar juga mempunyai pengertian, yaitu diserang dengan banyak kesulitan, ditimpa dengan banyak kemalangan, mengalami banyak kesusahan. Nah, akibat yang pertama, kita tahu bahwa kehidupan Kain ketika di bawah kutuk adalah kehidupan yang penuh dengan kesusahan, kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, kehidupan yang tidak pernah enak ya. Ayat 11 menuliskan begini, ayat 12 menuliskan, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Saudara, jadi apa yang dikerjakan oleh Kain, yang dikerjakan dan diupayakan oleh Kain, sekalipun ada hasilnya, tapi mungkin sangat sedikit sekali, dan tidak pernah mencapai kelimpahan dan tidak pernah mencapai kemaksimalan. Salah satu akibat atau salah satu kutuk, salah satu bahaya yang dibawa karena rasa pahit yang dimiliki oleh Kain adalah yaitu apa yang dia kerjakan tidak akan pernah menghasilkan. Apa yang dia kerjakan akan susah sekali, sehingga kalaupun ada hasilnya putaran lalu sangat minim. Nah, ini yang diingatkan Tuhan mengenai bagaimana kepahitan itu bisa membawa semua berkat, semua yang kita kerjakan tidak akan membawa hasil. Semua yang kita kerjakan akan berujung dengan banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak hambatan. Itu akibat konsekuensi yang pertama dari dosa kepahitan yang dibawa oleh Kain. Yang kedua, yang saya tangkap di sini, Alkitab menuliskan, dan engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi.
engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara, kata bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, engkau menjadi seorang pengembara dan pelarian, ternyata salah satu kata aslinya adalah mourning. Mourning itu artinya mengerang atau meratap kesakitan. Orang yang seperti Kain, yang hidupnya dikuasai, dikontrol oleh rasa pahit, maka sepanjang kehidupannya akan menjadi kehidupan yang penuh dengan ratapan, penuh dengan erangan, kehidupan yang tidak pernah merasakan sukacita, kehidupan yang tidak akan pernah bisa merasakan damai yang sejati. Itu konsekuensi yang kedua. Yang ketiga, saudara, Alkitab menuliskan di ayat yang ke-16. Alkitab yang ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Nah, menariknya, ternyata saya temukan bahwa kata-kata Nod, jadi Kain itu keluar, kemudian tinggal di tanah Nod. Ternyata kata Nod itu punya pengertian yaitu pelarian atau pengembara yang tidak punya tujuan. Kata Nod itu punya pengertian pelarian atau pengembaraan yang tidak punya tujuan. Ternyata punya kesamaan dengan ayat 12 tadi. Salah satu konsekuensi dosa kepahitan yang dilakukan oleh Kain adalah dia menjadi pelarian dan pengembara, atau seperti kata Nod, ya, arti Nod adalah pelarian atau pengembara yang tanpa tujuan. Nah, ternyata setelah saya gali lebih dalam lagi, apa sih arti pelarian atau pengembara yang tanpa tujuan? Ternyata artinya simple, yaitu keluar dari hadirat Tuhan. Jadi keluar dari the presence of God. Saudara, ini konsekuensi yang menurut saya sangat mengerikan ya. Saya merasakan ini konsekuensi yang sangat mengerikan. Kenapa? Yaitu keluar dari hadirat Tuhan. Pernahkah saudara membayangkan, ketika saya merenungkan firman ini, saya membayangkan, kok bisa ya, saya membayangkan begini, gimana ya keluar dari hadirat Tuhan? Seperti apa ya kehidupan yang keluar dari hadirat Tuhan? Jangan pernah berharap kehidupan yang keluar dari hadirat Tuhan akan melihat blessing. Jangan berharap kehidupan yang keluar dari hadirat Tuhan akan melihat perlindungan. Jangan berharap bahwa kehidupan yang keluar dari hadirat Tuhan akan dipenuhi dengan sukacita. Mengerikan sekali, saudara, mengerikan. Jadi, kalau saya simpulkan, 3 konsekuensi yang dihadapi oleh Kain dalam Kejadian 4 ayat 11 dan 12 adalah dia hidup di bawah kutuk. Dia hidup di bawah kutuk karena kepahitan. Orang yang kepahitan akan menaruh dirinya hidup di bawah kutuk karena kata kepahitan, arar, itu juga artinya kutuk. Jadi ketika kita pahit, secara otomatis kita sudah mengundang kutuk dalam hidup kita. Nah, apa yang terjadi karena kutuk itu? Tanah tidak akan menghasilkan sepenuhnya. Apa yang saudara dan saya kerjakan tidak akan pernah diberkati. Kita tidak akan pernah menerima kepenuhan. Kita tidak akan pernah melihat kelimpahan, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya maksimal. Apa yang kita kerjakan semuanya seperti ada banyak lintah-lintahnya ya. Yang kedua, dituliskan kita akan menjadi pengembara. Kalau sebetulnya bahasa aslinya adalah mourning atau meratap kesakitan. Mengerang kesakitan, saudara, mengerang kesakitan. Seluruh kehidupan kita yang tinggal di dalam kepahitan, kita sedang mengundang kehidupan yang penuh dengan ratapan, penuh dengan erangan. Dan yang ketiga, kita akan keluar dari hadirat Tuhan. Saudara, serem kalau kita keluar dari hadirat Tuhan. Bahwa siapapun, termasuk iblis, akan punya akses untuk menyentuh kehidupan saudara dan saya, bukan hanya menyentuh kehidupan saudara dan saya, tetapi kehidupan keturunan kita semuanya. Dan saya merasakan begini bahwa ternyata apa yang terjadi pada Kain sebetulnya warning keras buat kita. Kenapa saya bilang warning keras buat kita? Kan itu perjanjian lama banget, Bu. Saya ajak Anda lihat.
Kita melihat di ayat yang ke-15. Perhatikan ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepada Kain. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Jadi Kain itu ngomong begini, kita lihat ya ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ada sebuah tanda yang ditaruh Tuhan pada Kain. Seolah-olah tanda ini untuk melindungi Kain supaya jangan disentuh oleh siapapun. Supaya jangan disentuh oleh siapapun. Ada banyak perdebatan, ada banyak diskusi dan interpretasi mengenai tanda apakah. Ada yang bilang tanda ini mungkin sejenis tatu, ada yang bilang tanda ini mungkin sejenis warna kulit, ada yang bilang tanda ini mungkin satu tanda yang ada di badannya Kain. Kita tidak perlu membingungkan tandanya seperti apa. Tetapi coba saudara bayangkan begini. Nah, coba saudara bayangkan waktu Kain itu jalan. Yang melihat dia, orang-orang yang melihat dia itu akan berpikir begini. Ini loh ternyata orang yang bunuh adiknya. Wih, hidupnya susah banget ya. Orang tuh kalau bunuh, hidupnya susah banget ya. Nah, jadi sebetulnya makna yang ditaruh Tuhan dengan pemberian tanda. Anda jangan membayangkan seolah-olah, oh, Kain sudah melakukan dosa, Tuhan masih jaga. Sebetulnya tanda ini untuk memperingatkan orang-orang yang lain yang melihat Kain. Ini loh, lihatan. Orang kalau hidupnya pahit sampai bunuh seperti ini. Duh, benar-benar hidupnya setengah mati. Benar-benar hidupnya susah ya. Benar-benar hidupnya tercampak, dikeluarkan, dibuang dari hadirat Tuhan. Dibuang dari hadirat Tuhan. Serem ya. Jadi sebetulnya saya pribadi mempercayai tanda ini sebetulnya peringatan untuk saudara dan saya. Kenapa saya bilang begitu? Arti kata tanda yang dipakai di dalam ayat ini adalah dari kata O. O-T-H ya. O itu punya pengertian selain tanda itu adalah rambu, peringatan. Selain kata rambu, O ini juga merupakan kata yang mempunyai pengertian remembrance atau untuk mengingatkan atau warning. Jadi ketika orang tuh melihat Kain, Tuhan itu dengan tanda itu tuh berkata begini, nih kamu lihat, apa yang akan terjadi kalau kita itu hidup di dalam kepahitan. Saya terlalu percaya bahwa tanda ini sebetulnya berbicara untuk kita sampai sekarang. Kenapa demikian? Kalau saudara membaca di dalam kitab Yudas, pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Yudas pasal 1 ayat 11. Kita baca ya. Celakalah mereka. Celakalah mereka. Ya, saya jelaskan dulu. Saudara, kitab Yudas merupakan salah satu kitab akhir zaman. Jadi kitab mengenai akhir zaman bukan cuma kitab Wahyu, tetapi juga kitab Yudas. Ada peringatan-peringatan yang Tuhan peringatkan kepada kita, ada warning. Pada waktu akhir zaman, ada dosa-dosa yang akan terjadi sangat banyak, yang akan membuat kita gagal masuk ke hadirat Tuhan. Salah satu dosa yang dituliskan di ayat 11, celakalah mereka. Kenapa saya bilang celakalah mereka? Berarti hasilnya serem banget, saudara. Celaka banget. Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh
Kain. Saudara perhatikan, salah satu dosa yang akan sangat banyak menyerang anak-anak Tuhan, semua manusia, di hari-hari terakhir, yang akan membuat mereka gagal masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang membuat mereka gagal masuk dalam perkenanan Tuhan, adalah karena mereka menempuh jalan Kain. Karena itu, saya percaya ketika Tuhan menaruh tanda atau warning atau remembrance pada Kain, sebetulnya itu buat mengingatkan saudara dan saya. Jangan sampai engkau menyeret diri kita sendiri ke dalam kehidupan di bawah kutub yang penuh dengan celaka. Karena kita menyimpan akar pahit. Apa yang kita sentuh, kita tidak akan pernah diberkati. Kita akan penuh dengan erangan. Hidup kita akan penuh dengan jeritan dan tangisan dan sakit. Dan yang lebih mengerikan daripada semua itu, saudara dan saya dicampakkan keluar dari hadirat Tuhan. Bagaimana kalau kita nyimpan terus kepahitan, sampai akhirnya kita tidak punya waktu untuk bertobat, lalu kita kemudian mati. Saudara, engkau juga akan dicampakkan dari hadirat Tuhan. Artinya apa? Saudara dan saya akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Mengerikan sekali, saudara, kalau kita sampai menyimpan akar pahit. Alkitab menuliskan begini, pada waktu Tuhan menaruh remembrance, Tuhan menaruh peringatan. Lihat nih, siapa yang menyentuh Kain? Saya percaya pengertian siapa yang menyentuh Kain, yang membunuh Kain, saya juga percaya. Berarti ketika ada orang misalnya membunuh Kain, berarti dia mengikuti jejak Kain menjadi seorang pembunuh. Nah, menurut Yudas, kitab Yudas, celakalah orang yang mengikuti jejak Kain. Dan Tuhan bilang bahwa ketika Tuhan memberikan tanda, engkau yang mengikuti jejak Kain juga menjadi seorang pembunuh, maka kepadamu akan ditimpakan 7 kali lipat lebih mengerikan daripada apa yang diterima oleh Kain. Dari sini, saya berharap kita jangan main-main dengan yang namanya akar kepahitan. Karena itu kenapa kitab Wahyu menuliskan orang yang kepahitan itu sama dengan pembunuh. Karena persis seperti yang dilakukan oleh Kain. Ketika pagi ini ada di antara saudara menyimpan akar pahit, ingat baik-baik, siapa yang mengikuti jejak Kain, engkau berarti tidak beda dengan Kain, sama menjadi seperti pembunuh. Tuhan katakan 7 kali lipat lebih mengerikan daripada apa yang dilakukan oleh Kain. Dan saudara, bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana kita memutuskan kutuk ini? Tuhan bilang kepada Kain, ketika hatimu mulai marah, engkau harus tahu bahwa iblis sedang mengintip. Jangan biarkan berlarut-larut. Engkau harus bisa menguasai dan mengendalikannya. Tetapi Kain tidak mendengarkan. Saya berharap pagi ini, saudara ketika punya mulai diintip dengan rasa kecewa kepada seseorang, kepada Tuhan, saudara engkau harus lebih mengendalikan. Engkau harus mampu untuk menguasai dan mengontrol. Dan jangan biarkan iblis yang mengontrol saudara. Ingat, kalau kita mengikuti jejak Kain, kita tidak beda dengan Kain menjadi seorang pembunuh. Kita mengikuti jejak Kain yang membiarkan kepahitan menguasai dan bukan Tuhan. Kita menjadi pembunuh dan ingat hukuman kita 7 kali lipat. Jangan bicara soal berkat. Semuanya pasti menjauh dari kita. Sedangkan yang paling serem yaitu kita keluar dari hadirat Tuhan. Kita dicampakkan keluar from the presence of God. Bagaimana kita menyelesaikan? Kuasain saudara. Firman Tuhan di Perjanjian Baru mengajarkan ini kepada kita. Kalau ada seseorang menyakiti kita, maka ampuni dia 70 kali 7 kali.
Itu kenapa muncul Tuhan katakan 70 kali 7 kali. Saudara, dosa yang dilakukan oleh Kain, kalau kita mengikutinya, kita akan dihukum 7 kali lipat. Mari kita balas. Mari kita putar balik. Mari kita netralisir dengan 70 kali 7 kali. Amin. Saya berdoa pagi ini kita introspeksi. Siapa di antara saudara yang menyimpan akar pahit? Jangan biarkan ada sedikit pun akar pahit menguasai. Kenapa? Karena kita sedang menempatkan diri hidup di bawah kutuk dan di bawah celaka. Kita dikeluarkan dari hadirat Tuhan. Seluruh kehidupan kita tidak akan pernah melihat. Kita akan selalu di dalam erangan dan sakit. Saya ingat satu kata, bahwa ketika orang-orang dicampakkan ke dalam api yang kekal, bukankah di situ dituliskan akan terjadi ratapan. Ratapan. Saudara, mengerikan banget. Kalau ada satu dosa yang sangat mengerikan, itu adalah menyimpan kepahitan. Itu imbasnya sampai kekekalan. Saya berdoa mudah-mudahan cerita tentang Kain, sungguh-sungguh tanda ini akan menjadi warning keras buat kita. Yuk kita pagi ini masih punya harapan untuk menghampiri Tuhan. Dan saya berdoa saudara, bahwa pagi ini kita bisa introspeksi, merendahkan diri, dan bertobat. Selesaikan. Lepaskan. Jangan biarkan iblis mengintip dan membiarkan dia take control. Bahkan bila perlu saya mengencourage Bapak Ibu. Setelah doa pagi selesai, bila perlu, lakukan sesuatu. Datangin orang yang menyakiti saudara. Merendahkan diri. Bu, saya malu. Gengsi dong. Kan dia yang harusnya minta maaf. Saudara, ketika saudara dan saya mengampuni 70 kali 7 kali, sebetulnya saudara dan saya sedang menyelamatkan diri dari sebuah kutuk dan kehidupan celaka yang jauh lebih mengerikan. Saudara tahu 7 keturunan yang dimiliki oleh Kain. 7 keturunan. Semuanya habis. Dan 7 keturunan Kain. Semuanya berantakan. Kalau Anda membaca silsilah dari 7 keturunan di bawah Kain, kehidupan mereka semuanya mengerikan. Dengar, ketika kita menyimpan akar pahit, itu pun akan sampai ke bawah kepada keluarga kita. Kehidupan yang tidak diberkati, itu akan mulai kepada mereka. Dan pagi ini kita menyadari betul kata Kain, hukuman yang aku terima terlalu amat sangat besar. Karena itu jangan biarkan kita hidup di bawah hukuman. Amin Bapak Ibu. Saya boleh minta satu pujian saya. Jangan biarkan aku pergi. Ketika pagi ini kita masuk di dalam doa, saya merasakan pujian ini kuat sekali berbicara di hati saya. Dan pagi ini mari Bapak Ibu, kuasai. Kalau harga yang harus Anda bayar adalah gengsi, itu jauh terlalu murah dibandingkan dicampakkan keluar dari hadirat Tuhan. Kalau harganya adalah rasa malu, itu masih jauh terlalu murah. Kalau harganya adalah perasaan saudara itu sangat relatif. Nggak bisa dijadikan patokan. Hari begini bisa perasa begini, besok bisa berubah. Tetapi yang bicara tentang kekekalan, itu pasti. Saudara, jangan biarkan Anda membayar harga terlalu mahal untuk sesuatu yang tidak worth it. Saya boleh minta Sam sebelum kita mengambil tubuh dan darah untuk menyanyikan pujian ini. Semua kesombongan ampuni. Bapak Ibu, tidak dari kita ada yang kekal, tidak ada.
Tiap hari kita bisa ketemu orang yang menyakitkan. Tuhan memberi warning, tanda untuk kita. Ketika orang melihat Kain, oh ini ya hidup orang yang mubalik. Sebetulnya dengan tanda itu, Tuhan ingatkan orang-orang lain, jangan sampai kamu bunuh Kain. Bukan sekedar untuk melindungi Kain, saya percaya, untuk melindungi saudara dan saya, supaya kita tidak menempuh jejak Kain. Karena kita akan sedang menaruh hidup kita di bawah kutuk dan celaka. Hari ini kalau di antara saudara ada yang sedang pahit hati, konsekuensi terbesar adalah kita dikeluarkan dari hadirat Tuhan. Kita keluar dari hadirat Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau kamu tidak ngampuni, aku tidak bisa ngampuni. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati. Jangan bayar harga terlalu mahal untuk sesuatu yang tidak worth it, saudara. Di hadapan-Mu, Oke, orang itu sudah menyakiti Anda. Ya, memang benar orang itu keterlaluan. Tapi so what? Kita tidak bisa mencegah orang untuk tidak menyakiti kita. Tidak bisa. Tapi kita bisa menghentikan reaksi kita yang salah. Jangan buang harga terlalu mahal untuk sesuatu yang tidak patut Anda pertaruhkan. Lihat bagaimana Anda mempertahankan gengsi. Anda sedang mempertaruhkan hidup keluarga, mempertahankan gengsi dan perasaan. Tapi engkau mempertaruhkan kehidupan, engkau mempertaruhkan blessing, engkau mempertaruhkan anak-anakmu, engkau mempertaruhkan berkatmu, engkau mempertaruhkan bahkan kekekalan. Yuk pagi ini, biar pujian ini jadi doa kita. Sekali lagi katakan, jangan biarkan aku pergi ya Tuhan. jangan biarkan aku. Pagi ini Tuhan tanya pada saudara, nah, Jangan biarkan mau enggak kamu lepaskan untuk kepahitan buat aku? Kalau kamu tidak ngampuni, aku nggak bisa mengampuni kamu. Aku pengen memberkati kamu, tapi aku nggak bisa bergerak kalau membiarkan kepahitan menguasai kamu. Mari datang saudara dan lepaskan. Kau sakit, menangislah, tapi bangkitlah dan jangan pertaruhkan untuk sesuatu yang tidak patut saudara bertaruh. Di pelukanmu itulah rinduku. Apa engkau melihat semua anak-anakmu dalam doa pagi? Kau melihat di rumah mereka masing-masing. Kau melihat ada rasa pahit. Kau melihat ada rasa kecewa. Dan Tuhan ingatkan pagi ini supaya seperti Kain, seperti Tuhan harus berkuasa atasnya. Dan jangan biarkan kepahitan dan kemarahan itu yang menguasai kau. Tuhan, aku gak ingin hidup dalam kutuk. Kami tidak ingin hidup di
bawah celaka. Beri kekuatan buat anak-anak. Kini mereka mengalami kemerdekaan. Dan mereka tidak membiarkan menyeret hidup mereka di bawah kutuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini akan ada kelepasan. Kami tidak mau menerima hukuman bahkan 7 kali lipat lebih baik. Tapi kami mau melepaskan. Belajar untuk melepaskan 7. Untuk membayar semua dan melunaskan semua 7 kali lipat. Menutup semua. Kekuatan-Mu Tuhan akan menolong kami.